Selamat siang, selamat berjumpa dengan saya Rahman dalam acara talk show dengan tema perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Baik, saat ini saya ditemani oleh Bapak Arief Wibowo selaku narasumber penerimaan mahasiswa baru dari salah satu perguruan tinggi swasta terbaik, yaitu kampus Universitas Teknologi Sulawesi atau UTS. Ya, terima kasih atas waktunya dan atas kesempatannya untuk diundang dalam acara ini. Saya dengan Arief dari bagian pendaftaran di kampus Universitas Teknologi Sulawesi di Makassar. Ya, Pak Arief, terima kasih untuk kehadirannya di studio kami ya. Untuk kampusnya sendiri, boleh nggak Bapak bisa memperkenalkan? Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Universitas Teknologi Sulawesi yang berada di Jalan Borong Raya di Ujung Bori di daerah Makassar. Ini adalah kampus yang memang konsen di dunia pendidikan, di mana kampus ini merupakan kampus yang sangat-sangat terkenal untuk di wilayah Makassar, sehingga kampus ini dapat memberikan kontribusi lebih kepada pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun kampus kami saat ini itu ada perpindahan tempat demikian. Jadi yang awalnya itu dari Jalan Ujung Bori ini berpindah ke Jalan Talasalapang nomor 52. Talasalapang ya. Betul. Berarti alamat kampusnya yang baru ada di Talasalapang nomor 52 di Makassar demikian. Jadi apabila ada calon mahasiswa baru atau mungkin tamu yang akan berkunjung ke kampus kami, silahkan kami arahkan untuk dapat melakukan pendaftaran dan juga kuliahnya nanti di kampus yang baru kami di Jalan Talasalapang 52 Makassar. Di Universitas Teknologi Sulawesi itu sepertinya banyak program-program. Kira-kira seperti apa itu programnya, Pak? Baik, terima kasih. Mengenai program studi yang kami buka di kampus Universitas Teknologi Sulawesi di daerah Makassar, ini ada 4 fakultas di sana yang diperkenalkan kepada masyarakat. Yang pertama itu adalah Fakultas Ekonomi. Nah, di dalam Fakultas Ekonomi ini ada program studi manajemen dan program studi akuntansi untuk program S1 demikian. Nah, sedangkan untuk di Fakultas FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ini ada 2 program studi yang diperkenalkan, yaitu Ilmu Kesejahteraan Sosial untuk program S1 juga, dan juga Ilmu Politik untuk program S1. Sedangkan di Fakultas Teknik ada 5 program studi, diantaranya ada Teknik Kimia, ya, yang pertama, yang kedua ada Teknik Elektro, yang ketiga ada Teknik Industri, yang keempat ada Teknik Lingkungan, dan yang kelima itu ada Teknik Sipil. Keseluruhan dari Fakultas Teknik ini untuk program S1 demikian. Nah, sedangkan untuk di fakultas terakhir yaitu Fakultas Pertanian, ini kami membuka program studi yaitu Teknologi Hasil Pertanian yang juga programnya S1 demikian. Program S1 berarti di sana menjalankan program seperti P2K atau P2R atau untuk karyawan atau untuk reguler, Pak? Baik, untuk di kampus Universitas Teknologi Sulawesi Makassar, ya, tentunya kami membuka program perkuliahan reguler dan juga kelas karyawan. Untuk mereka atau bagi masyarakat yang memang berminat melanjutkan kuliah di Universitas Teknologi Sulawesi, ya, ini sesuai dengan peminatannya, apakah mereka akan berminat ke reguler maupun ke kelas karyawan. Adapun di program perkuliahan karyawan, ya, di sini kami akan lebih konsen pada mereka yang sudah bekerja ya, akan tetapi dari sisi waktu mungkin ada keterbatasan sehingga bisa kami akomodir juga di perkuliahan di Universitas Teknologi Sulawesi demikian. Berarti ada 2 jenis ya, Pak ya? Ya. Seperti reguler dan karyawan. Betul. Nah, kira-kira untuk program perkuliahan karyawan ini apa nih kelebihannya? Kelebihannya, baik. Terima kasih. Khusus untuk yang program perkuliahan karyawan, ya, tadi sudah kami singgung bahwa mereka bagi yang sudah bekerja akan tetapi ingin melanjutkan kuliah, di sini kami bisa akomodir. Kelebihannya tentu ada banyak sekali, ya. Di sana
nanti akan disediakan waktu yang memang khusus bagi pekerja, di mana di dalamnya itu akan ada kesempatan-kesempatan, yaitu dalam hal peningkatan karir, barangkali demikian. Nah, sehingga nantinya pada saat ada pekerja atau mungkin mereka yang menginginkan informasi mengenai lapangan pekerjaan juga terbuka di sana. Bisa ada informasi di sana. Ada informasi itu, ya, Pak, ya? yang bisa digali di dalamnya pada saat sudah bergabung di program perkuliahan karyawan. Dan yang berikutnya adalah untuk program perkuliahan karyawan sendiri itu akan ada keuntungan, misalkan seperti mereka akan lebih expert karena mereka sebenarnya di satu sisi sudah punya kemampuan di bidangnya masing-masing, ya? Begitu. Nah, di sisi yang lain hanya diselaraskan dengan adanya input mengenai informasi di sisi akademik, sehingga di sana nanti akan match begitu. Berarti selaras ya, selaras, berjalan ya dengan betul. pekerjaan ataupun dengan kuliahnya. Betul. Itu bisa sejalan. Betul. Gitu. Sehingga dari dampak ini bisa diambil satu kesimpulan bahwa mereka yang sudah selaras ini akan dapat meningkatkan karir di tempat kerjanya. Semakin menarik berarti ini ya pembicaraan kita. Pak Arif, saya mau bertanya untuk masalah jadwal kuliah. Nah, di sini untuk kelas karyawan, kira-kira jadwal kuliahnya itu seperti apa, Pak Arif? Baik, ini sangat menarik karena memang jadwal kuliah yang kami tawarkan itu bisa dikatakan bahwa sangat-sangat fleksibel ya dari sisi penyedia waktu kami di kampus, karena memang khusus untuk karyawan ya. Di satu sisi karyawan itu kan harus membagi waktunya dengan kesibukan kerja, tapi di sisi yang lain mereka harus selaraskan dengan dunia kuliah begitu, sehingga waktu yang kami sediakan ini harinya adalah dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Ini pelaksanaannya itu setelah jam kerja tentunya. Berarti di atas dari jam 5 sore ya? Baik. Di atas dari jam 5 itu paling lama sampai dengan jam 7 saja. Oh, seperti itu. Iya, kenapa kok sampai dengan jam 7? Karena memang kami bisa memahami dari sisi pekerja yang mungkin dari pagi sampai dengan sore sudah sibuk bekerja, capek gitu ya. Kami tiba-tiba harus itu untuk kuliah kembali di malam harinya. Betul. Nah, ini untuk mereka supaya lebih fresh saja bisa menerima ilmu dari bangku perkuliahan. Selain itu, ada juga perkuliahan yang diselenggarakan di hari Sabtu. Hari Sabtu ya, Pak ya? Betul. Di hari Sabtu itu dimulainya biasanya dari pagi ya, dari sekitar jam 9 pagi sampai dengan selesai, dan itu pun waktunya tidak memakan waktu lama karena sampai dengan pertengahan hari sekitar jam 1 ini sudah selesai perkuliahan. Baik, mungkin teman-teman atau rekan-rekan di hari Sabtu itu libur ya. Jadi dia memanfaatkan waktu liburnya itu untuk kuliah seperti itu. Betul sekali. Ya. Betul. Berarti waktu yang diberikan dari P2K tersebut sangat maksimal, sangat efisien untuk teman-teman atau rekan-rekan yang mau kuliah di karyawan di kelas karyawan seperti itu. Baik pemirsa, sebelum kita membahas materi yang lain, mungkin kita melihat iklan berikut ini.
Kembali lagi bersama saya dengan Rahman, ditemani oleh Bapak Arif Wibowo, Ya. selaku dari narasumber kami untuk hari ini. Ya. Perbincangan kita mungkin semakin menarik saja ini Pak ya, untuk memperkenalkan perkuliahan karyawan. Mungkin rekan-rekan banyak yang pengen tahu, atau mau kuliah, atau mau menuju ke jenjang yang karir lebih tinggi, atau mau melanjutkan kuliahnya. Kira-kira untuk masalah biaya nih, karena kan banyak yang berpikir bahwa kuliah itu mahal. Kuliah itu mahal, mindset orang-orang itu seperti itu. Kira-kira kalau di program perkuliahan karyawan ini bagaimana Pak Arif? Baik, terima kasih. Berbicara mengenai biaya atau dana perkuliahan, ini biasanya menjadi faktor yang paling utama dipertimbangkan oleh para pendaftar atau calon mahasiswa baru yang akan mendaftar. Tentunya bagi kami akan menyediakan solusi yang sangat-sangat cerdas, yaitu solusi yang terbaik di sini, di mana untuk masalah biaya pendidikan yang ditempuh nantinya di Universitas Teknologi Sulawesi, ini yang pertama, biayanya itu sangat terjangkau sekali. Nah, dari sisi biaya sudah sangat terjangkau, artinya dari sisi daya beli masyarakat khususnya yang dari Makassar ini sangat terjangkau. Ya, yang kedua, biaya yang ditawarkan itu adalah biaya yang bisa diangsur. Bisa diangsur, Pak, betul. Ya, seperti itu. Jadi bisa diangsurnya ini tanpa ada bunga, sehingga nantinya harapannya dengan adanya biaya yang diangsur ini dapat mengakomodir mereka yang ada kendala di sisi biaya, tetapi ada keinginan kuat untuk melanjutkan kuliah. Ini bisa kami terima begitu, bisa kami akomodir demikian. Berarti bisa lebih mudah lagi untuk rekan-rekan bagi yang mau berkuliah kembali ya? Betul. Oke, baik. Jadi tidak perlu khawatir untuk masyarakat Makassar dan sekitarnya maupun mereka yang ingin melanjutkan kuliah di Universitas Teknologi Sulawesi, bahwa biayanya akan menjadi sangat mudah untuk dapat diaplikasikan demikian, karena memang biaya ini bukan sebagai faktor atau hal yang menakutkan pada saat ingin menentukan perkuliahan demikian. Baik, untuk masalah pembiayaan di sini saya melihat Pak Arif ya, di katalognya itu banyak tabel-tabel untuk masalah pembiayaan. Kira-kira saya bisa dijelasin tidak untuk masalah pembiayaan ini? Baik, ini kaitannya dengan masalah biaya kuliah yang tadi sudah sedikit saya singgung. Jadi untuk di Universitas Teknologi Sulawesi Makassar, biaya kuliahnya itu hanya terdiri dari dua komponen saja. Jadi yang pertama itu adalah sumbangan pengembangan atau disebutnya dengan SPB, dan untuk komponen yang kedua itu adalah sumbangan pendidikan per semester atau disingkatnya dengan SPP. Adapun SPB ini pada prinsipnya adalah pembayaran yang hanya dibayarkan sekali selama kuliah. Hanya sekali, berarti seperti Betul. uang gedung seperti itu ya? Kurang lebih demikian ya. Akan tetapi kami juga memberikan sistem pembayaran dengan pola angsuran. Ini berarti bisa dicicil seperti itu ya? Betul, sangat memudahkan sekali. Sehingga untuk pola angsuran yang kami tawarkan itu bisa sampai dengan 36 kali angsuran untuk pengembangan. Nah, sehingga kalau misalkan konversikan dalam bulan, ini kurang lebih bisa diangsur selama 3 tahun kurang 3 lebihnya tahun. untuk yang pengembangan. Dan untuk yang sumbangan pendidikan per semester atau SPP, ini kami juga memberikan dispensasi angsuran, ya, di mana angsuran yang kami tawarkan itu maksimal setiap semesternya sampai dengan 6 kali. Adapun pilihan mengenai angsuran untuk SPP, ini ada yang 5 kali, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, atau mau sekaligus. Jadi satu semester dibayarnya 1 kali, demikian. Baik. Berarti untuk masalah pembiayaan memang sudah cukup terjangkau ya? Betul. Di sini saya lihat ada dua, satu pembayaran untuk SPP dan SPB. Berarti yang SPP-nya itu terakumulasi
per satu semester, per semester berarti 6 bulan sekali ya? Betul Seperti itu sekali. ya? Baik, untuk yang SPP itu 6 bulan sekali, yang SPB berarti sekali aja Sekali dalam saja. perkuliahan sampai dia lulus ya Pak ya? Betul, betul. Baik, menurut Pak Arif, kira-kira pentingnya jurusan di dalam dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Adapun program studi tadi yang sudah kami sebutkan di Universitas Teknologi Sulawesi Makassar, ya ada beberapa prodi yang memang prodi-prodi ini sangat-sangat dibutuhkan di dunia kerja atau dunia usaha, sehingga harapannya nanti dapat memberikan kompetensi, ya, sehingga kemampuan para pekerja kita itu dapat teruji dan tangguh dari sisi kemampuan dari akademik demikian. Seperti contoh misalkan ada salah satu program studi yang kami sebut dengan teknik sipil, barangkali demikian. Untuk teknik sipil ini akan sangat dibutuhkan di dunia usaha, yaitu salah satunya dapat melakukan ini kegiatan seperti di konsultan teknik, barangkali bisa dibutuhkan di sana. Atau mungkin mereka yang ingin berwirausaha menjadi seorang entrepreneur, jurusan teknik sipil ini sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk saat ini, di mana perkembangan pembangunan di Indonesia ini sedang meningkat demikian, sehingga para insinyur teknik sipil sangat dibutuhkan di dalam dunia usaha. Nah, ini salah satunya salah satu keuntungan mereka yang melanjutkan studi untuk di teknik sipil, di mana nanti aplikasinya di dalam dunia usaha. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini juga penting ya, di mana kita bisa memberikan salah satu kontribusi untuk teman-teman atau rekan-rekan yang ingin mau melanjutkan kuliah. Kira-kira fasilitas dan kualitas pengajar seperti apa yang ada di Universitas Teknologi Sulawesi tersebut? Baik. Betul sekali tadi disampaikan oleh Bapak Rahman bahwa fasilitas dan juga untuk dosen pengajarnya menjadi salah satu variabel yang menentukan dari sisi kualitas kelulusan di Universitas Teknologi Sulawesi. Kami di sini sangat konsen sekali terhadap kebutuhan tersebut, sehingga harapannya nanti mereka yang lulus dari Universitas Teknologi Sulawesi ini betul-betul bisa diterima oleh masyarakat, ya. Artinya bahwa fasilitas yang kami sediakan termasuk juga dengan dosen pengajarnya ini merupakan dosen-dosen yang sudah teruji, dosen-dosen yang memang sudah punya pengalaman di bidangnya masing-masing, sudah qualified seperti itu, sudah qualified demikian. Jadi bukan dosen yang baru mengajar, tapi dari sisi jam mengajarnya atau jam terbang mengajarnya ini sudah tinggi sekali. Ya. Sedangkan dari fasilitas ini sudah kami jamin bahwa fasilitasnya itu fasilitas yang memang sangat dibutuhkan. Dan mungkin sudah memadai ya di sudah sana, sangat memadai. Ya, jadi tidak perlu khawatir untuk dapat melanjutkan kuliah di Universitas Teknologi Sulawesi. Berarti fasilitas sudah tidak diragukan lagi ya Pak? Iya, betul. Seperti tadi Bapak bilang bahwa ketika kita masuk di P2K juga ada informasi-informasi yang di dunia luar sana yang seperti pekerjaan atau informasi-informasi tentang lulusan kampus yang bersangkutan. Ya. Seperti apa itu informasi tersebut Pak? Baik, mengenai hal tersebut ya tentunya kami dari Universitas Teknologi Sulawesi ini memang 100% adalah dunia pendidikan. Jadi memang konsennya di dunia pendidikan, jadi bukan dunia pelatihan. Akan tetapi informasi yang didapatkan barangkali nantinya oleh para mahasiswa kami yang ingin barangkali meningkatkan karir atau ingin mendapatkan pekerjaan yang baru, ini sangat terbuka sekali. Karena memang pertama, keuntungannya itu adalah mereka yang kuliah di program perkuliahan karyawan adalah para pekerja. Para pekerja ya Pak ya? Betul. Jadi sehingga dia bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain yang sudah bekerja seperti itu ya? Tepat sekali. Sehingga informasi mengenai barangkali ada informasi pekerjaan, lowongan pekerjaan dan juga mengenai peningkatan karir, ini sangat terbuka sekali. Sangat-sangat terbuka sekali untuk seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya. Baik,
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini memang sangat penting ya buat teman-teman dan rekan-rekan kita. Kira-kira bagaimana beliau bisa mendaftar seperti itu? Tapi sebelum dijawab, mungkin kita menyaksikan iklan berikut ini. Baik, kembali lagi bersama saya Rahman, dan seperti tadi yang kita janjikan, bagaimana nih kira-kira teman-teman bisa tahu atau mau tahu bagaimana cara mendaftar di Universitas Teknologi Sulawesi? Silakan. Baik, untuk pendaftaran ini tentunya kami buat sangat mudah sekali. Jadi untuk masyarakat Makassar maupun masyarakat di sekitar Makassar yang menginginkan melanjutkan kuliah di Universitas Teknologi Sulawesi bisa dengan berbagai cara. Ya, yang pertama, mereka bisa langsung datang ke kampus. Ya, di sana langsung menemui ke bagian pendaftaran atau yang kami sebut dengan Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, di sana akan dilayani untuk proses pendaftarannya. Jadi, untuk informasi detailnya pun juga bisa dilayani di sana. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa melakukan pendaftaran dengan sistem online. Online juga bisa, Pak, ya? Betul, karena kami memandang bahwa pertimbangan kami, para pekerja itu dari sisi waktu sangat sibuk sekali, ya, sehingga kesempatan mereka untuk datang ke kampus barangkali sedikit, ya, sehingga kami bisa fasilitasi dengan cara daftar online. Nanti di sana ada mekanismenya sendiri. Kami sediakan yang namanya website khusus untuk mendaftar online. Untuk mereka yang mau daftar online bisa mengakses website kami di www.utsmakassar.web.id. Baik, berarti sangat gampang ya, sudah bisa mendaftar online ataupun datang langsung ke kampus, dan teman-teman mungkin juga bisa mendaftar online di nomor bawah ini. Baik, untuk masalah pembiayaan mungkin sudah dijelaskan tadi. Untuk masalah pendaftaran ini seperti apa nih, Pak Arif? Baik, untuk pendaftaran, jadi tadi sudah kami singgung ya bahwa pendaftaran itu sangat mudah dan juga dengan biaya yang sangat bisa terjangkau, yaitu mereka yang mau mendaftar di kampus Universitas Teknologi Sulawesi hanya cukup membayar biaya pendaftaran itu sebesar Rp100.000 Rp100.000 saja untuk Betul. masalah pendaftaran ya? Iya. Selanjutnya kira-kira? Nah, baru kemudian nanti akan ada yang kami sebut dengan pembayaran pertama. Jadi pembayaran pertama ini sebenarnya bukan tambahan, akan tetapi sudah masuk ke dalam komponen, komponen tadi ya, ada SPB dan SPP. Nah, besarannya di sini totalnya itu hanya dengan Rp350.000 saja. Rp350.000 saja sudah bisa mengikuti kuliah pertama ya? Betul. Di mana nanti dari Rp350.000 ini sudah meliputi yang pertama angsuran untuk SPB yang tadi sudah kami sebutkan. Untuk pembangunan. Yang kedua sudah termasuk angsuran untuk SPP-nya. SPP-nya. Ya, sedangkan di variabel yang ketiga ini sudah termasuk pembayaran untuk alma mater atau jas alma mater. Jadi sudah include semuanya. Jadi sangat-sangat mudah dan sangat terjangkau untuk pembayarannya. Untuk pembiayaan di awal itu sudah cukup terjangkau oleh teman-teman rekan-rekan yang ingin melanjutkan ke kuliah. Betul. Ya. Baik pemirsa, tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Arif mengenai kampus Universitas Teknologi Sulawesi. Dan kira-kira pesannya nih untuk teman-teman atau rekan-rekan yang ada di Makassar seperti apa? Baik, terima kasih. Satu hal yang ingin kami sampaikan untuk masyarakat Makassar dan sekitarnya,
bahwa kami sudah sampaikan tadi mengenai pendaftaran, termasuk mengenai biaya dan juga keuntungan-keuntungan yang lain, ya. Akan tetapi ada satu hal yang ingin coba saya sampaikan, yaitu ada satu keuntungan yang bisa didapatkan bagi mereka yang mau mendaftar di Universitas Teknologi Sulawesi, yaitu mengenai GSF. Ya. GSF itu apa? Seperti Baik. apa itu, Pak? Baik. Jadi GSF itu adalah Get Student Fee, ya, yang dimaksud di sini bagi siapapun yang mau merekomendasikan, ya, mahasiswa untuk bisa mendaftar di Universitas Teknologi Sulawesi, kami berikan fee nantinya. Baik, berarti saling memberikan keuntungan seperti Betul. itu ya, Pak ya? Jadi Menarik sekali. selain mereka itu mendaftar, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan, yaitu didapatkan dari fee tadi. Apabila merekomendasikan rekannya, saudaranya, barangkali atau mungkin familinya yang akan melanjutkan kuliah di Universitas Teknologi Sulawesi. Berarti sudah lengkap sekali, Pak Sudah ya? lengkap sekali. Dari Ini kita keuntungan yang sangat-sangat jarang sekali ditemui bahkan di kampus-kampus lain. Ya, barangkali ini hanya di kampus Universitas Teknologi Sulawesi. Masyarakat Makassar dan sekitarnya, kami akan berikan untuk satu orangnya itu sebesar Rp200.000. Rp200.000 untuk satu orangnya. Ya, ini sangat-sangat menarik sekali. Menarik sekali ya, Pak ya? Maka dari itu kami mengajak seluruh masyarakat Makassar dan sekitarnya, ya, untuk datang berbondong-bondong ke Universitas Teknologi Sulawesi, ya, untuk dapat mendaftar dan kuliah di sana. Ya, harapannya nanti dengan mereka yang mendaftar di sana kan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih dari itu, ya. Pak, ya, sangat banyak sekali keuntungannya. Jadi kami membuka diri setiap hari, kami buka ya pendaftarannya, bahkan dari hari Senin sampai dengan hari Minggu kami membukanya, itu dari jam 9 itu sampai dengan jam 7 malam untuk pendaftaran. Ini sangat terbuka sekali waktunya, begitu. Baik, itu tadi pembicaraan kita, obrolan kita, talk show kita siang ini dengan Pak Arif. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu dengan topik-topik yang lebih menarik. Maju terus pendidikan Indonesia, maju terus perguruan tinggi swasta Indonesia. Terima kasih.